China Taipei lawan pengganti Kuwait untuk Timnas Indonesia di FIFA Matchday. September 2025, media Malaysia. Takutkah lawan tim kuat? PSSI telah mengumumkan lawan pengganti Kuwait untuk Timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan September 2025. Timnas Indonesia dipastikan batal melawan Kuwait pada 5 September 2025. Pembatalan dilakukan oleh pihak Kuwait dengan alasan tertentu. Kini, sebagai gantinya, Timnas Indonesia akan melawan China Taipei. Pertandingan Timnas Indonesia melawan China Taipei tetap digelar sesuai jadwal awal melawan Kuwait. Duel Timnas Indonesia versus China Taipei akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, JBT, Surabaya, Jumat, 5 September 2025. Kick-off laga Timnas Indonesia melawan China Taipei dimulai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Selain China Taipei, Timnas Indonesia masih memiliki satu lawan lagi di FIFA Matchday September 2025. Timnas Indonesia akan melawan Lebanon di Stadion JBT, Surabaya, Senin, 8 September 2025. Kick-off duel Timnas Indonesia versus Lebanon dimulai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dari segi ranking FIFA, China Taipei masih jauh di bawah Timnas Indonesia maupun Kuwait. China Taipei saat ini menempati posisi ke-172. Timnas Indonesia di posisi 118, sedangkan Kuwait di posisi 138. Sementara itu, untuk ranking FIFA Lebabon berada di atas Indonesia, tepatnya di posisi ke-112. Untuk menghadapi China Taipei dan Lebanon, Timnas Indonesia telah memanggil 27 pemain. Dengan adanya kabar Timnas Indonesia akan menghadapi China Taipei, membuat media Malaysia langsung mengejek. Apakah Indonesia takut melawan negara kuat untuk FIFA Matchday? Tulis Makan Bola. Ranking 118 menghadapi ranking 173 itu adalah lelucon. Sangat tidak layak, lanjutnya. Mereka tidak layak bermain di Piala Dunia. Sepertinya kami lebih layak menggantikan Indonesia, terang Makan Bola sambil tertawa. PR setujui naturalisasi pemain Timnas Indonesia 2025, Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra. Media Arab Saudi ketar-ketir. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI telah resmi menyetujui permohonan naturalisasi 5 calon pemain Timnas Indonesia pada rapat paripurna keempat. Masa persidangan Tikuo, tahun sidang 2025 sampai 2026 di Gedung DPR RI Selasa, G26, Agustus 2025. 2 dari 5 pemain itu adalah pemain muda keturunan Belanda, Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra, yang diproyeksikan segera memperkuat Timnas Senior Indonesia dalam agenda FIFA Matchday bulan September. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pimpinan DPR RI, termasuk Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, serta Komisi X dan Jebwah yang telah memberikan dukungan terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI, Bapak Sufmi Dasko Ahmad, serta seluruh pimpinan dan anggota Komisi X dan Komisi Madrebi A yang telah menunjukkan dukungan nyata terhadap kemajuan sepak bola nasional, kata Erick Selasa, dikutip dari Antara. Dia menegaskan, naturalisasi ini bukan hanya sebatas upaya menambah kekuatan skuad Garuda, tetapi juga menjadi simbol sinergi antara dunia olahraga dan lembaga legislatif. Langkah ini bukan hanya soal memperkuat tim nasional, tetapi juga mencerminkan sinergi antara dunia olahraga dan lembaga legislatif dalam membangun prestasi dan kebanggaan bangsa, ujarnya. Dalam rapat paripurna tersebut, DPR menyetujui 5 nama pesepak bola untuk proses naturalisasi. Mereka terdiri dari 2 pemain Timnas Putra dan 3 pemain Timnas Putri. Mauro dan Miliano disiapkan PSSI untuk memperkuat Timnas Senior Indonesia di laga FIFA Matchday September 2025.
Tim Garuda dijadwalkan menghadapi Lebanon pada 8 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kehadiran Mauro dan Miliano diharapkan bisa menambah variasi serangan timnas yang tengah dipersiapkan menuju putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan adanya kabar ini, membuat media Arab Saudi, Yallal Sport, merasa khawatir. Pasalnya timnas Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia terus menambah kekuatan demi tampil di Piala Dunia 2026. Kali ini mereka menambah 2 pemain naturalisasi yang bermain di Eropa. Tulis Yallal Sport. Ini tentu akan menjadi ancaman untuk timnas kita Arab Saudi. Kita pernah kalah dari Indonesia dengan skuad yang dulu. Mereka kini semakin kuat, lanjutnya. Kita berharap tim kepelatihan Arab Saudi bersiap dari sekarang, tegas Yallal Sport. Duel timnas Indonesia versus Kuwait batal karena disabotase. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mencurigai adanya dugaan sabotase di balik batalnya pertandingan uji coba antara timnas Indonesia dan Kuwait yang sedianya digelar September mendatang. Erick mengungkapkan kekecewaannya karena laga ini sudah direncanakan sejak jauh hari bersama laga kontra Lebanon. Dalam acara pengenalan Direktur Teknik baru PSSI, Alexander Zwiers, yang berlangsung di Jakarta pada Senin, 25 Agustus 2025, Erick menyampaikan seluruh persiapan uji coba sudah dikunci, namun mendadak Kuwait membatalkan kedatangannya. Kami tentu sangat menyesal karena kami sudah jauh-jauh hari. Semua sudah terkunci. Kita punya rencana melawan tim Timur Tengah, Kuwait, dan Lebanon, ujar Erick. Awalnya kami juga boleh bertafsir buruk. Ini ada sabotase, apalagi mau uji coba aja susah sekali. Tapi kembali kalau kita lihat rupanya Kuwait juga mundur dari turnamen yang lain, ujarnya. Meski sempat menduga adanya unsur sabotase, Erick mencoba tetap berpikir positif. Ia menyebut bahwa Kuwait juga mundur dari beberapa agenda turnamen lainnya, yang bisa saja disebabkan oleh permasalahan internal. Mungkin ada isu internal. Saya tidak mau menuduh, tetapi kami sudah melayangkan surat keras kepada Kuwait, tegas Erick yang juga mantan pemilik Inter Milan. PSSI tidak tinggal diam atas insiden ini. Erick memastikan federasi akan segera mengirim laporan resmi ke AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, mengenai kesulitan Indonesia dalam mencari lawan tanding resmi di kalender FIFA Matchday. Kami juga akan melaporkan ke AFC. Isunya ya mereka membatalkan datang, terutama di kami dan ada beberapa turnamen. Kalau isu internalnya saya enggak tahu, katanya. Erick juga menyebut pembatalan ini berdampak langsung secara finansial. Sebab, jadwal pertandingan dan penjualan tiket sudah diumumkan ke publik, sehingga kerugian tidak terelakkan. Timnas masih butuh lawan, publik diminta sabar meski kecewa. PSSI langsung bergerak cepat mencari alternatif lawan pengganti untuk Timnas Indonesia. Erick meminta para pendukung Timnas untuk bersabar, karena proses pendekatan dengan beberapa negara saat ini sedang dilakukan. Kami sedang mencari pengganti Kuwait. Mohon publik bisa bersabar, ujar Erick.